Halo Gabuters, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga kalian semua sehat selalu serta diberikan rezeki yang berkah barokah. Kembali lagi dengan saya Rana, kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul The Tax Collector. Yang mana film ini merupakan film yang menceritakan tentang sekelompok orang yang sangat dihormati dan ditakuti di Meksiko. Mereka adalah kelompok yang menarik pajak para mafia di wilayahnya. Baik, tanpa banyak ngangengong lagi, langsung saja renggangkan badan, hembuskan nafas, dan markijo. Mari kita lalajo. Silent. Film diawali dengan diperlihatkannya pasangan suami istri, yaitu David dan istrinya yang bernama Alexis. Terlihat di sana Alexis yang baru saja bermimpi buruk mengenai kedua anaknya. David yang melihat hal itu pun mengatakan kalau mimpi hanyalah sebuah bunga tidur. Dan tak lama kemudian salah satu anaknya masuk ke dalam kamar dan menyuruh orang tuanya untuk segera bersiap dan segera berkumpul untuk makan bersama. Setelah selesai, David pun pergi untuk melakukan pekerjaannya. Singkat cerita, David pun sampai di sebuah toko miliknya dan diketahui toko itu dijaga oleh sepupu David yang bernama Lupe. Di sini terlihat David yang sangat kesal karena tokonya sering digunakan untuk berpesta oleh si sepupu. Really? I need this shit, man. Tak lama kemudian datanglah seorang pria bernama Creeper. Diketahui Creeper merupakan partner David dalam pekerjaannya. Dan saat mereka akan berangkat, tiba-tiba saja datanglah Victor. Victor ini merupakan salah satu ketua mafia bernama Big Loma. Victor pun mengatakan kalau mereka mempunyai masalah. Kemudian Victor meminta David dan Creeper untuk membantunya membereskan masalah tersebut. Ia pun telah menyiapkan iuran pajak kepada David dan juga Creeper. Di sini David pun mengatakan kalau semua mafia yang berada di wilayah barat harus tunduk kepadanya dan para mafia itu pun wajib membayar pajak sebesar 30% dari hasil bisnisnya. Jika mereka tidak membayarnya, maka David dan Creeper tidak akan segan-segan untuk membantai mereka. You okay? Calm down. Singkat cerita, David dan Creeper pun menemui paman David yang bernama Louis. Louis merupakan bos sementara mereka karena ayah David sedang berada di penjara untuk sementara waktu. Louis bertugas untuk mengatur bisnis penarikan pajak para mafia. Sementara David dan Creeper bertugas menjadi tax collectornya. Kemudian Louis pun memberikan daftar kelompok mafia yang harus mereka tagih hari ini. I love you, alright? Be careful. Kemudian mereka pun sampai di tempat salah satu mafia untuk menarik pajak. Di sini David melihat salah satu kelompok mafia berkulit hitam yang sedang disiksa. David pun memperingatkan mafia tersebut untuk tidak membuat peperangan dengan mafia lain atau dirinya akan dihabisi oleh David. Business with the Bloods. Alright, David. My bad. Kemudian David dan Creeper pergi menemui geng kulit hitam untuk mengantarkan anggotanya ke sana. Sesampainya di sana terlihat si ketua mafia yang bernama Bone. David pun mengatakan kalau masalah ini hanyalah masalah pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan bisnis ataupun kekuasaan antar mafia. Mendengar hal tersebut, Bone pun berterima kasih kepada David karena jika terjadi peperangan, maka bisnis mereka pun akan terganggu. You can't. Kemudian David dan Creeper pun melanjutkan lagi pekerjaan mereka. Terlihat David yang sedang menemui seorang mafia di sebuah toko. Toko tersebut terlihat seperti toko biasanya, namun ternyata toko tersebut menjual narkoboy. Dan si ketua mafia itu pun langsung memberikan uang pajaknya tanpa perlawanan. Namun salah satu anak buahnya salah berbicara dan Creeper pun langsung saja menodongkan pistolnya. Di sisi lain terlihat Cynthia yang menelpon David dan mengeluhkan bahwa di tempat fitting baju pengantin terjadi antrian yang cukup panjang. Dan hal itu membuat Alexis serta sepupunya belum mendapatkan baju sampai detik itu. Mendengar hal itu, David pun mengatakan kalau ia akan sampai dalam 15 menit.
fuck? 15 menit kemudian David pun sampai dan langsung berbicara kepada si pemilik toko. Si pemilik toko itu pun langsung mengusir semua orang di sana dan mengedepankan keluarga David terlebih dahulu. Setelah itu David pun kembali bekerja dengan mendatangi para mafia di wilayah barat dan pekerjaan mereka pun selesai. Right. Let's call it a day. Pada malam harinya terlihat Cynthia yang sedang menghitung semua uang pajak yang ternyata uang tersebut kurang. Cynthia pun mengatakan kepada David bahwa uang yang kurang itu berasal dari kelompok Victor yang waktu itu mendatangi David. David yang mendengar hal itu pun langsung marah, namun di sini Cynthia berusaha untuk menenangkannya. It's okay, calm down, baby. Tak lama kemudian David dan Creeper pun mendatangi Victor dan di sana mereka pun langsung saja menanyakan alasan kenapa Victor tidak taat kepada mereka. Victor yang ketakutan pun langsung saja menyuruh istrinya untuk mengambil uang yang ada di dalam kulkas. Kemudian Victor yang akan dihabisi pun mengatakan kalau semua ini dia lakukan karena dirinya membutuhkan biaya untuk anaknya yang sedang menderita leukemia. My little girl's got leukemia, man. I'm sorry. Victor pun menunjukkan foto-foto anaknya yang sedang dirawat. Dan melihat hal tersebut, hati nurani David pun tersentuh. Sehingga David tidak jadi mengambil uang tersebut dan mengajak Creeper untuk segera pergi meninggalkan rumah Victor. Let's go, Creeper. Di tengah perjalanan David pun mendapatkan pesan dari Louis. Louis meminta David untuk mendatangi markas Mafia Venom dan menarik pajaknya sebesar $200.000. Diketahui Mafia Venom tersebut mempunyai bisnis baru. Sesampainya di markas Mafia Venom, mereka pun disambut oleh seorang wanita. Diketahui wanita tersebut bernama Gata. Kemudian mereka pun bertemu dengan si ketua mafia dan tanpa basa-basi David pun langsung menagih pajak kepadanya. I'm here to collect your fucking taxes. Namun di sini Venom malah menolak untuk menyerahkan uangnya. Dia mengatakan kalau uang pajak ini bukanlah untuk mereka. Tak lama kemudian datanglah seorang bernama Conejo. Diketahui si Conejo ini merupakan seorang mantan jenderal di Meksiko. Conejo ini pun mengatakan kalau Mafia Venom kini hanya akan membayar pajak kepadanya. Dan dia pun mengatakan kalau semua mafia di wilayah barat hanya akan membayarkan pajak kepada dirinya. Di sini David pun berusaha untuk tetap tenang dan langsung mengajak Creeper untuk pergi dari sana. Let's go, Creeper. Hingga akhirnya mereka pun pergi menemui Louis untuk membicarakan hal ini. Sesampainya di tempat Louis, David pun memberitahu mengenai apa yang terjadi di markas Venom. Setelah mendengar penuturan David, Louis pun mengatakan kalau Conejo adalah seorang pemimpin dari wilayah timur. Semua mafia wilayah timur pun tunduk kepadanya. Kemudian David pun menyarankan Louis untuk segera menghabisi Conejo. Louis pun mengatakan kalau mereka harus mengadakan pemungutan suara terlebih dahulu kepada kelompoknya. Karena sebagai pemimpin, Louis tidak boleh asal saja mengambil keputusan. Lalu scene pun berpindah, terlihat adik David yang sedang mengadakan sebuah pesta pernikahan. Kemudian Cynthia pun datang dan mengajak David untuk berdansa dengannya. Di sana David pun dihampiri oleh Louis. Louis pun mengatakan kalau dia akan bertemu dengan Conejo untuk membicarakan masalah yang kemarin. Tak lama kemudian datanglah Gata menemui mereka. Gata menyuruh David untuk membuka ponselnya. Check your fucking phone. Sit down with Conejo. Setelah itu Gata pun meminta David dan juga Creeper untuk datang ke sebuah klub malam. Dan tanpa pikir panjang mereka pun langsung bergegas ke sana. Sesampainya di sana, David pun bertanya di mana pamannya sekarang. Naas ternyata paman Louis telah mereka penggal dan kepalanya pun disimpan di sebuah kotak es. Terlihat David yang sedang berusaha menahan amarahnya. David tidak mau gegabah dalam mengambil keputusan. Di sini Conejo pun meminta David untuk bergabung dengannya. Dia juga akan memberi David jabatan yang sama seperti yang diberikan oleh pamannya. Kemudian Conejo pun mengepalkan tangannya dan meminta David untuk mencium semua cincinnya sebagai tanda bahwa David telah menjadi anggota Conejo. David pun mengabaikan hal itu dan langsung saja pergi dari tempat tersebut. Melihat penolakan itu, Conejo pun jadi sangat kesal kepada David. Sesampainya di rumah, David pun menceritakan semua masalahnya kepada Cynthia. David pun mengatakan bahwa dia akan menghabisi Conejo. Okay. Trust you. Keesokan harinya David pun mengumpulkan anak buahnya dan menyusun rencana untuk menghabisi Conejo.
Nobody's untouchable. We got you. Let us do this now. Namun tiba-tiba saja datanglah semua anak buah Konejo menyerang mereka dan peperangan pun terjadi. Dalam peperangan tersebut, semua anak buah David berhasil dihabisi dan kini menyisakan Creeper dan juga David. David yang tidak bisa berbuat apa-apa pun bergegas kabur dari tempat tersebut. David pun berhasil membegal salah satu mobil warga, kemudian bergegas menemui Cynthia, istrinya. Sementara Creeper berhasil terpojok dan dibawa oleh anak buah Konejo. Sesampainya di kantor Cynthia, David pun langsung saja membawa Cynthia pergi untuk menjemput kedua anaknya. Saat di perjalanan, tiba-tiba saja Konejo menelponnya. Konejo pun memperlihatkan Creeper yang sedang disiksa olehnya. David yang melihat hal itu pun sangat murka, namun dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Fuck you fucking piece of shit! It's alright, man. You're gonna be okay. Dengan tergesa-gesa, David pun membawa kedua anaknya untuk pergi. David pun mengatakan kepada mereka untuk bersembunyi di hotel sampai David kembali. Sesampainya di hotel, Cynthia pun berpesan kepada David untuk berhenti melawan Konejo dan kabur saja untuk memulai kehidupan yang baru. Cynthia juga mengatakan kalau David peduli terhadap keluarganya. David harus menuruti permintaan Cynthia. Mendengar hal itu, David pun berjanji untuk membawa mereka pergi dari kota ini dengan selamat. Namun David harus kembali ke rumahnya untuk mengambil sesuatu. Stay here while I go get the money. Sesampainya di sana, David pun bertemu dengan sepupunya. David pun meminta sepupunya untuk segera pergi meninggalkan kota ini. Kemudian David pergi ke belakang rumahnya dan menggali tanah yang ternyata di sana David telah menyembunyikan uang yang sangat banyak. Sepupu David pun bertanya dari mana David mendapatkan uang tersebut. David pun menjawab kalau ia merampoknya 9 tahun yang lalu bersama dengan Creeper. Crazy. Di tengah perjalanan, David pun menghubungi Cynthia dan mengatakan kalau mereka akan segera pergi dari kota ini. Love you. I love you too. Namun setibanya di hotel, ternyata Cynthia telah tewas dan anak-anaknya pun menghilang. Tak lama kemudian, Konejo pun menelpon David untuk segera datang ke suatu tempat. Konejo pun mengatakan kalau David tidak segera datang, maka anak-anaknya akan dihabisi. Malam harinya, David pun menemui kelompok mafia kulit hitam. Di sana ketua mafia mereka yang bernama Bone pun bertanya kenapa David datang seorang diri. Where's your crew? Why you by yourself? Everybody's gone, man. David menjawab kalau semua anak buahnya telah tewas. David pun menjelaskan kalau kelompok Konejo sangat ingin menguasai wilayah barat. David juga mengatakan kalau istrinya telah dihabisi, bahkan anak-anaknya diculik oleh Konejo. Di sini David pun meminta bantuan kepada Bone untuk membalaskan dendamnya kepada Konejo. Bone pun bersedia dan langsung menyiapkan anggota terbaiknya. Told you to use the candle. We fucking with you. Right. Setelah semuanya bersiap, mereka pun langsung saja bergerak untuk menghabisi anak buah Konejo. Sesampainya di sana, mereka pun langsung saja membantai bawahan Konejo. David pun menyisakan satu anak buah Konejo untuk diinterogasi. My kids at, huh? See if you fucking remember. Setelah mengetahui di mana keberadaan anaknya, orang itu pun langsung dihabisi. Address on the phone. Ternyata kedua anak David Konejo titipkan di tempat ibunya sendiri. Di sini David sangat senang karena anak-anaknya ternyata selamat. Kemudian salah satu anak buah Bone pun sempat ingin menghabisi ibu Konejo. Namun David melarangnya karena ibunya pasti tidak tahu menahu mengenai semua kejahatan Konejo. I ain't going down to this level. Setelah itu David pun menitipkan kedua anaknya kepada anak buah Bone, sementara David dan Bone akan mendatangi kediaman Konejo saat ini. I gotta do this alone. You know, alone tonight.
Di sisi lain terlihat Konejo yang sedang asik bermain binomplok dan berharap bisa jadi Crazy Rich sambil dipijit oleh istrinya. Kembali ke David dan Bone, terlihat mereka yang baru saja sampai di kediaman Konejo. David pun langsung turun dan menyelinap ke dalam. David diam-diam menghabisi anak buah Konejo satu persatu. Di sisi lain Bone malah tertangkap oleh Gata dan juga anak buahnya. Namun akhirnya Bone pun berhasil membalikan keadaan, bahkan Gata pun tewas di tangan Bone. Kemudian David pun berhasil menemukan Konejo dan peperangan antar keduanya pun tak terhindarkan lagi. Awalnya David terus terpojok oleh Konejo, namun pada akhirnya David pun berhasil membalikan keadaan dan langsung saja menghabisi Konejo saat itu juga. Tak lama kemudian Bone pun datang dan membawa David pergi dari sana. Di tengah perjalanan David pun meminta Bone untuk menepi sebentar. Hello, I gotta talk to someone. Kemudian David pun menghubungi ayahnya dan mengatakan semua hal yang telah terjadi. Mendengar hal itu pun ayahnya mengucapkan selamat kepada David karena sekarang David akan menjadi raja di wilayah barat dan juga timur. We see. You're a king. Yang artinya seluruh mafia Meksiko akan tunduk kepada David. Dan film pun berakhir. Forgive me. Baik, itulah tadi alur cerita film The Tax Collector. Pesan yang dapat disampaikan dari film ini adalah jika ingin menjadi penguasa maka berbuatlah baik sebanyak-banyaknya. Saya Rana beserta jajaran kru yang bertugas pamit undur diri. Salam RN Movie.